Duta Besar Ukraina marahi Presiden Jokowi di Jakarta. Indonesia dituding buat kompromi memalukan. Duta Besar Ukraina menurut Indonesia dikabarkan marah atas sikap Presiden Jokowi yang tak tegas merespon invasi Rusia ke Ukraina. Sang Duta Besar itu pun melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut ia melontarkan kritikan tajam pada Indonesia. Ketika itu disoroti karena Indonesia mulai memberikan sanksi pada Rusia atas agresi militer yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin. Penolakan sanksi oleh Indonesia itu mendapat respon samar lainnya pada aksi Rusia. Bahkan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia itu menyebut Indonesia kini telah membangun kompromi yang busuk. Untuk diketahui pada Oktober mendatang Indonesia menjadi tuan rumah pelaksana KTT G20. Untuk momen itulah saat Indonesia sedang melakukan berbagai persiapan di lokasi berlangsungnya sejarah tersebut. Panci berwarna meron bertuliskan slogan pulihkan bersama, pulihkan lebih kuat, berjejer di belakang jalan bebas hambatan. Slogan-slogan itu direkam pada ruas jalan yang akan membawa para pemimpin dan delegasi dunia itu berada Bali menuju Nusa Dua tempat KTT G20 itu diselenggarakan. Sementara pemandangan lainnya memperlihatkan para kru sibuk mendatangi rute tersebut. Apa yang dilakukan kru tersebut sama seperti yang dilakukan untuk konversi World Bank MF beberapa tahun lalu. Slogan-slogan itu direkam pada ruas jalan yang akan membawa para pemimpin dan delegasi dunia itu dari Bandara Bali menuju Nusa, tempat KTT G20 itu diselenggarakan. Apa yang dilakukan kru tersebut sama seperti yang dilakukan untuk konversi World Bank IMF beberapa tahun lalu. Melansir Asia Times, semua persiapan itu dilakukan Indonesia dengan baik. Sebab agenda KTT G20 semakin dekat, meski jabatannya masih 7 bulan lagi. Tapi Presiden Jokowi mengingatkan agar semuanya harus disiapkan mulai sekarang, sebab KTT G20 dianggap sebagai kemajuan negara dan tonggak sejarah pada masa menanya. Namun fakta di dunia internasional saat ini memulaikan dua hal yang sangat kontra antara suhu satu sama lain. Fakta kontra itu adalah di satu sisi, Indonesia sibuk mendatangi tempat yang akan dilangsungkan oleh KTT G20. Sementara itu, di sisi lain Rusia gencar melakukan invasi Ukraina dan Indonesia tak memperlihatkan sikap pro kemanusiaan atas peperangan itu. Ketika Rusia dunia mengecam dan mengatuk tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin atas agresi militer tersebut, Indonesia justru memiliki diam. Sikap Indonesia tersebut tentunya memperlihatkan Presiden Jokowi seakan berada di persimpangan jalan. Pasalnya, negara-negara yang ikut dalam KTT G20 itu saat diantaranya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu akan hadir pula Presiden AS Amerika Serikat Joe Biden. Disinilah terletak persoalannya. Jika Presiden Jokowi mengundurkan Vladimir Putin, maka secara otomatis Presiden Joe Biden bersama 15 pemimpin negara lainnya tentu tak akan mungkin hadir. Kepala-kepala negara tersebut bisa dipastikan mulai untuk tidak datang karena mereka tak suka berada satu ruangan dengan pemimpin yang dianggap sebagai penjahat perang. Berikutnya, jika KTT itu tanpa Putin dan delegasi Rusia, maka akan ada kemungkinan China dan India mengikut pertemuan itu. Baik China maupun Indonesia adalah 2 hari 23 negara yang updates dan mengungkapkan surat PBB terkait pemecahan terhadap Rusia atas serangannya ke Ukraina. Atas fakta itulah sehingga saat ini Presiden Jokowi tetap mulai bersikap netral terhadap perserangan Rusia Ukraina. Sikap Presiden Jokowi itulah yang diduga memicu kemarahan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia hingga melontarkan pernyataan yang kontroversi. Padahal sikap netral Indonesia itu didasari pada sikap politik luar negeri Indonesia, yakni bebas dan aktif. Hal itu salah satu pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi netral konflik Rusia dan Rusia. Meski demikian, Indonesia terus mendorong untuk segera dilakukan dialog demi terwujudnya perdamaian dunia. Namun hal lain yang melestarikan sikap Presiden Jokowi tak memberikan sanksi pada Rusia.
Adalah kerjasama antara kedua negara. Kerjasama itu yakni pembangunan kilang milik senilai $1,4 miliar di pantai utara Jawa oleh pemerintah dan Rekayasa Energi Sofri. Rasi juga terlibat dengan peran air dan pertemuan gas alam baru di Laut Natuna Utara. Kami tidak akan secara buta mengikuti langkah yang diambil negara lain, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisyah. Beberapa hal akan mencapai puncaknya pada pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri yang dijadwalkan, yaitu G20 pada Juni nanti. Dengan sebagai besar partisipasi dan dapat menolak kehadiran dengan deklarasi. Selain itu, Putin mungkin bisa menyelamatkan Jokowi dengan melakukan hadir juga. Pertama kalinya sejak ia menjadi presiden tahun 2012, pemimpin Rusia itu memang menjauh dari G20. Terakhir di Roma, seolah-olah karena pandemi COVID-19, yang tampaknya menjalani resmi berkelanjutan untuk meja rapat yang panjang. Dia mengirimkan Rakyat Keuangan Antonisius sebagai gantinya pada tahun 2014. Forum politik G8 yang asli meragukan Moskow setelah aneksi Crimea. Pada 2017, Kremlin mengungkapkan penarikan permen dari penggelombangan itu. Pasukan Rusia melancarkan rentetan serangan udara pada Senin di kota-kota di seluruh Ukraina. Ketika pihak yang bertikai saling menyalahkan atas serangan mematikan di wilayah separatis pro-Moskow. Dengan pasukan Rusia mengancam akan mengambil kendali penuh dari beberapa kota besar. Putaran keempat perbincangan gagal memberikan terobosan pada hari ke-19 operasi khusus Rusia. Dengan negosiasi akan dilanjutkan pada Selasa. Di ibu kota Ukraina yang sudah dikepung di dua sisi, serangan udara Rusia yang terbaru menewaskan sedikitnya 2 orang. Mereka mengatakan bahwa luka bakarnya terlalu parah sehingga para tidak akan mengendalikan. Isak Lydia Tisko 83 sangat lengkap tembak di mana seorang prademedis mengatakan jenazah putranya Vitali terbaring. Saya berharap Rusia merasakan kesedihan yang sama seperti saya rasakan sekarang, katanya, dan air mata mengalir di pipinya. Seorang Gaspar Fugnos menjamin hal dari Inggris terluka dan dirawat di rumah sakit saat melaporkan situasi di pinggiran kota. Kata jaringan itu sehari setelah seorang jurnalis AS bertembak mati di Ipin. Ketika pasukan Rusia menembaki Kiev, separatis yang didukung Moskow mengatakan penjahat dari rudal toko Ukraina yang ditembak jatuh merobek pusat kota Donetsk yang menewaskan 23 orang. Moskow menyebutnya sebagai kejahatan perang dan memberontak. Publikasi gambar nyata mayat berdarah berserakan di jalan, tetapi Ukraina membantah penembakan rudal ke kota itu. Juru bicara militer Ukraina menyatakan dalam sebuah pernyataan ini jelas roket Rusia atau amunisi lain. Sementara itu, di wilayah tetangga Lugansk, Komandan Ukraina Sergei mengatakan seluruh zona yang dikuasai Ukraina dibombardir, termasuk rumah sakit, sekolah, jaringan air, gas, dan listrik, serta kereta yang mengevakuasi warga sipil. Di ujung lain negara itu, di sebuah desa di luar kota Rif, pihak berwenang sempat mengatakan 9 orang tewas dan 9 lainnya terluka ketika pasukan Rusia menembak di menara televisi. Selama pembicaraan konversi video dengan perwakilan Rusia, Ukraina mengatakan pihaknya menuntut perdamaian, gencatan senjata segera, dan pernikahan pasukan Rusia.